Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas Mahkamah Konstitusi. Jadi, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Adapun kewenangan Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 kewenangan dan 1 kewajiban, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final. Baik, selanjutnya yaitu kewenangan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Contohnya ini terkait dengan Undang-Undang KPK, kemudian Undang-Undang Omnibus Law yang kemarin ramai kan. Jadi hak kita kalau kita memang tidak setuju dengan undang-undang tersebut yang dibuat oleh DPR, disetujui oleh Presiden, kalau kita masyarakat atau warga negara tidak setuju, maka kita mengajukan hak kita ke Mahkamah Konstitusi untuk uji materi dan apakah undang-undang tersebut layak ataupun tidak, nanti Mahkamah Konstitusi yang akan memutusnya secara final begitu ya. Dan Mahkamah Konstitusi berhak membatalkan undang-undang tersebut apabila materinya tidak sesuai begitu ya. Lanjut untuk kewenangan yang kedua yaitu memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Jadi lembaga negara ini contohnya DPR, MPR, Presiden, begitu ya. Ini jarang terjadi memang sengketa antara lembaga negara, tetapi memang ini menjadi suatu kewenangan MK jika terjadi sengketa antara lembaga negara. Baik, selanjutnya yaitu kewenangan nomor 3 dari Mahkamah Konstitusi yaitu memutus pembubaran partai politik. Jadi jika ada partai yang ada ART-nya tidak sesuai dengan Pancasila, tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar, atau mungkin ada ideologi terlarang dalam partai tersebut, baik itu ideologi komunis, kemudian juga terorisme dan lain sebagainya, maka Mahkamah Konstitusi berhak membubarkan secara hukum begitu ya. Dan yang terakhir yaitu nomor 4 memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Jadi kalau ini langganan ya, kalau setiap musim pilkada maupun pilpres pasti calon yang kalah akan menuntut di MK. Dan memang kalau memang terbukti misalkan dari calon-calon presiden ataupun kepala daerah terbukti melakukan kecurangan, maka nanti di MK lah yang memutuskan apakah pemilu diulang ataupun ditetapkan siapa calon yang memenangkan begitu ya. Jadi kalau MK ini bersifat final begitu ya. Dan contohnya pada tahun 2019 lalu Pilpres ya, ada 2 kandidat antara Jokowi dan Prabowo, dan pada saat itu tidak luput dari yang namanya sidang di Mahkamah Konstitusi, di mana pada saat itu kubu Prabowo Subianto menuntut untuk dilakukan pemilihan ulang, dan itu memang tidak terjadi karena mungkin bukti-bukti tidak terbukti begitu ya, bukti-buktinya begitu. Oke. Dan satu kewajiban dari Mahkamah Konstitusi yaitu wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR ya, mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Adapun pelanggaran dimaksud sebagaimana disebutkan dan diatur dalam ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945,
yaitu melakukan pelanggaran berupa pengkhianatan terhadap negara, kemudian korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya atau perbuatan tercela dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden, begitu ya. Jadi ini memang sudah diatur oleh undang-undang. Kalau memang presiden atau wakil presiden melakukan kesalahan ataupun yang kita sebutkan tadi, baik itu pengkhianatan terhadap negara, korupsi dan lain-lain, maka Mahkamah Konstitusi lah yang akan memutuskan untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden dengan melalui mekanisme diajukan oleh DPR, dan kalau memang terbukti maka Mahkamah Konstitusi nanti yang akan memutuskan presiden atau wakil presiden untuk berhenti, begitu ya, kalau memang terbukti secara hukum. Baik kawan-kawan, itu saja, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.